Hidup terkadang seperti perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai pertemuan dan pengalaman. Dalam perjalanan ini, kita akan bertemu dengan beragam individu yang membawa pengaruh yang berbeda dalam hidup kita. Sebagian dari mereka akan hadir sebagai sumber cahaya, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan inspirasi ke dalam hidup kita. Mereka adalah teman sejati yang mendukung dan memperkaya perjalanan kita dengan cinta dan kebaikan. Namun, tidak jarang kita juga akan menemukan orang-orang yang membawa kita pada jurang kehinaan atau bahkan kehancuran. Mereka datang pada kita dengan membawa niat yang tidak baik, mencoba menciptakan ketegangan, konflik, atau merusak keseimbangan dan kedamaian yang telah kita upayakan. Menjadi sadar akan kehadiran orang-orang dengan sifat jahat adalah kunci untuk melindungi diri kita dan menjaga agar perjalanan hidup kita tetap pada jalur yang baik dan benar sesuai dengan norma-norma moral, agama, dan budaya. Menjaga diri dari pengaruh yang merugikan adalah langkah penting menuju pencapaian kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Selalu berusaha untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menyebarkan kebaikan, mendukung pertumbuhan Anda, dan menghargai keberadaan Anda. Dengan demikian, Anda akan mampu terus melangkah dengan keyakinan, kekuatan, dan hati yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sebenarnya. Berikut 9 tanda bahwa Anda sedang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki sifat jahat. Mereka memandang sebelah mata atau merendahkan Anda. Orang jahat sering meremehkan orang lain di sekitar mereka sebagai cara untuk mengangkat harga diri mereka sendiri. Mereka berusaha merendahkan Anda karena merasa mereka lebih tinggi derajatnya atau lebih baik dari Anda. Perlu diingat, nilai diri Anda tidak bergantung pada pandangan mereka. Fokuslah pada kekuatan dan kualitas positif yang ada dalam diri Anda, serta hargai diri Anda apa adanya. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam hubungan yang dapat merendahkan. Sebaliknya, carilah lingkungan yang mendukung dan menginspirasi Anda untuk berkembang. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan penuh semangat akan membantu Anda tumbuh dan merasa lebih baik tentang diri Anda. Mereka memanipulasi dan mengontrol. Orang jahat sering menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan mereka, berupaya mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dengan cara yang licik dan tidak etis. Mereka biasanya mengandalkan teknik-teknik psikologis yang halus namun efektif, seperti menyanjung-nyanjung atau memainkan perasaan agar orang lain merasa terjebak dalam skenario yang mereka ciptakan. Manipulasi ini bisa berupa kebohongan, penipuan, atau pembenaran yang menyelubungi niat sebenarnya. Dengan cara ini, mereka berusaha mengendalikan tindakan dan keputusan orang lain, seringkali untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan orang yang mereka manipulasi. Oleh sebab itu, waspada dan berhati-hatilah dalam menghadapi orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda manipulatif, serta menjaga integritas dan kemandirian kita dalam setiap interaksi. Tidak pernah merasa bersalah atau mengakui kesalahan. Orang jahat seringkali enggan mengakui kesalahan mereka dan lebih suka mencari kambing hitam di sekitar mereka untuk menyalahkan. Dalam banyak kasus, mereka cenderung menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha keras untuk memindahkan beban kesalahan kepada orang lain. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan mereka sendiri, seperti menciptakan narasi yang menyudutkan pihak lain atau mengalihkan fokus dari masalah yang sebenarnya. Teknik ini tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan, tetapi juga menunjukkan kekurangan dalam integritas dan rasa tanggung jawab. Dengan melakukan ini, mereka menghindari konsekuensi dari tindakan mereka dan menjaga citra diri mereka tetap bersih, sambil mengorbankan orang-orang di sekitar mereka. Mereka iri dan cemburu. Orang jahat seringkali merasakan iri atau cemburu terhadap kesuksesan atau kebahagiaan orang lain, dan mereka mungkin mencoba mengungkapkan perasaan tersebut melalui sikap negatif atau komentar yang merendahkan. Perasaan iri ini biasanya muncul ketika mereka merasa terancam oleh pencapaian orang lain yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap status atau posisi mereka sendiri. Alih-alih merayakan kesuksesan orang lain atau merasa termotivasi untuk meningkatkan diri sendiri, mereka cenderung membalas dengan cara yang destruktif. Mereka mungkin menyebarkan gosip, memberikan komentar sinis,
atau meremehkan pencapaian orang lain sebagai bentuk kompensasi untuk rasa tidak aman dan ketidakpuasan mereka sendiri. Dengan mengarahkan energi negatif mereka pada orang lain, mereka mencoba untuk menurunkan nilai pencapaian orang lain sebagai cara untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Menyebarkan energi negatif. Orang jahat seringkali memancarkan aura negatif yang dapat memengaruhi suasana hati dan lingkungan di sekitar mereka. Mereka cenderung mengeluh secara terus-menerus, mengkritik segala sesuatu tanpa henti, atau memprediksi hasil buruk dari berbagai situasi. Sikap mereka yang pesimis dan kritis ini dapat menular, menyebar melalui interaksi sosial, dan menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan kekhawatiran. Ketika mereka terus-menerus menyoroti kekurangan dan kegagalan, atau memperbesar masalah yang ada, mereka secara tidak langsung mengikis semangat dan motivasi orang-orang di sekitar mereka. Lingkungan yang dipengaruhi oleh aura negatif seperti ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, meningkatnya stres, dan berkurangnya kepuasan dalam pekerjaan atau hubungan pribadi. Suka berbohong dan mengkhianati. Orang jahat seringkali tidak ragu untuk berbohong atau mengkhianati demi kepentingan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Mereka biasanya menganggap kepentingan mereka sendiri sebagai prioritas utama dan siap melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk menggunakan metode yang tidak etis dan merugikan orang lain. Mereka selalu menyebarkan informasi palsu, memanipulasi fakta, atau merusak reputasi seseorang hanya untuk keuntungan pribadi. Sikap mereka yang tidak jujur dan pengkhianat ini menunjukkan kurangnya empati dan integritas, serta kemauan untuk melanggar norma-norma moral demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ikut-ikutan. Orang jahat seringkali hanya fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadi mereka, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Mereka cenderung memusatkan perhatian mereka pada cara untuk memenuhi ambisi dan kepentingan mereka sendiri, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesejahteraan orang lain atau merusak hubungan sosial. Mereka akan terus berusaha memanfaatkan situasi atau orang di sekitar mereka untuk keuntungan pribadi, menggunakan taktik manipulatif atau eksploitasi untuk mencapai tujuan mereka. Sikap ini tidak hanya mencerminkan egoisme mereka, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa empati dan tanggung jawab terhadap dampak tindakan mereka. Menyebar gosip dan rumor. Orang jahat seringkali menyebarkan gosip dan rumor yang belum tentu benar untuk menciptakan kekacauan atau merusak reputasi orang lain. Mereka melakukan ini sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan atau kekurangan mereka sendiri, atau untuk meraih kepuasan pribadi dari melihat orang lain mengalami kesulitan. Dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau mengada-ada, mereka menciptakan keraguan dan kebingungan di kalangan orang lain, yang dapat merusak hubungan dan menciptakan ketidakpercayaan. Tindakan mereka ini tidak hanya mencerminkan keburukan karakter, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak jangka panjang pada reputasi dan kesejahteraan orang yang menjadi sasaran. Tidak memberikan dukungan emosional. Orang jahat seringkali menghilang atau tidak ada ketika Anda benar-benar membutuhkannya, terutama jika situasi tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka cenderung absen atau menghindar saat Anda menghadapi kesulitan atau membutuhkan dukungan, menunjukkan bahwa kepedulian mereka hanya bersifat sementara atau bersyarat. Mereka biasanya hanya akan muncul kembali saat mereka merasa mendapatkan keuntungan atau ketika keadaan menguntungkan bagi mereka. Ketika situasi berubah menjadi lebih menguntungkan atau memberikan kesempatan untuk meraih manfaat pribadi, mereka mungkin tiba-tiba kembali untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Sikap ini mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang tulus, serta mengungkapkan bahwa hubungan mereka lebih didasarkan pada keuntungan pribadi daripada pada prinsip kepercayaan dan dukungan yang saling menguntungkan. Menghadapi orang-orang jahat dalam hidup memang tidak mudah, tetapi itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita untuk menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Kunci sukses adalah memiliki sikap yang tenang, menjaga kekuatan batin, dan tetap fokus pada perjalanan hidup kita. Setiap tantangan yang kita hadapi, termasuk bertemu dengan orang-orang jahat, merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar dan terus berkembang. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat.
Jika ada pemikiran atau pengalaman lain yang ingin Anda bagikan, jangan ragu untuk menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk terus mendukung dengan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya.